Ya, sekedar untuk refresh, ini beberapa tahapan yang sudah pernah kita diskusikan sebelumnya, bahkan menjadi salah satu tugas kalian. Jadi inilah tahapan penemuan masalah di bidang komputasi. Cara gampangnya tentunya, yang paling mudah adalah tentukanlah bidang knowledge area-nya, jadi area pengetahuannya. Untuk bisa menemukan bidang penelitiannya ini, cara mudahnya adalah mungkin kalian bisa refer ke mata kuliah. Jadi misalnya mata kuliah analisa perancangan sistem informasi, atau mata kuliah data mining, atau rekayasa perangkat lunak. Itu bisa menjadi titik start awal kalian untuk mengetahui bidang risetnya ada di mana. Ya, tentunya akan lebih mudah jika secara personal kalian memiliki interest atau minat di bidang tersebut. Dan jika sudah, kemudian mencobalah untuk mencari topik atau tema penelitian yang lebih tajam. Misalnya, kalau bidang kita ada di software engineering, mungkin topik penelitiannya bisa seperti yang tadi kita ungkapkan pada video sebelumnya, yakni memprediksi cacat software supaya nanti dalam proses pengembangan software ke depan tidak perlu mengeluarkan cost yang lebih banyak karena adanya software yang cacat. Nah, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan cara pencarian literaturnya, menggunakan keyword seperti yang tadi sudah kita coba. Research trend atau research challenge on bidang kita yang kita minati apa. Misalnya rekayasa perangkat lunak, atau research trend on IS development, atau research trend or challenge on executive information system, atau apapun. Nah, jika sudah, kemudian kita telusuri permasalahannya dengan cara yang tadi sudah kita bahas, kita bisa mencari review paper. Review paper itu adalah paper yang men-summary atau mengungkap berbagai macam penelitian yang sejenis. Oke. Atau kalau kita ingin lebih detail, langsung saja ke technical paper, yakni paper-paper yang membahas satu pokok bahasan tersendiri. Misalnya pengembangan sistem informasi berbasis web untuk penjualan pada perusahaan ABC misalnya. Nah, ada beberapa technical paper yang mengungkapkan secara detail bagaimana sistem itu dikembangkan, sampai kemudian bagaimana hasil akhir atau evaluasi dari sistem tersebut. Ini merupakan dua cara yang bisa kita lakukan. Saran saya, jika kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan bidang yang kita hendak masuki, ada baiknya kita bisa melihat-lihat dulu perkembangan bidang tersebut melalui membaca review paper. Baru kemudian kita pertajam melalui bacaan technical paper. Oke, berikut ini ada beberapa hal yang bisa kita jadikan juga sebagai acuan. Misalnya dalam proses penentuan masalah nanti, pastikan ya ini sekedar best practice saja. Ya, carilah permasalahan yang cukup menarik. Jadi menarik di sini bisa kita asumsikan bahwa problem itu saat ini juga dihadapi oleh banyak orang, sehingga atensi orang untuk melihat, membaca, menggali riset yang kita lakukan akan lebih besar. Kemudian pastikan riset yang kita hasilkan ada dampak positifnya atau manfaatnya. Dan jangan lupa, ini merupakan bagian dari esensi dari riset. Riset sepatutnya menghasilkan sesuatu yang baru. Ada kebaruan, ada novelty yang bisa disodorkan di bidang pengetahuan yang kita dalami. Dan yang tentunya tidak ketinggalan, riset sepatutnya juga harus measurable, dapat diukur. Artinya, keberhasilan permasalahan keberhasilan model yang disodorkan, solusi yang ditawarkan itu bisa diukur secara empiris. Dan yang tidak kalah penting, doable. Riset harus bisa dikerjakan secara nyata. Oke. Nah, ini beberapa hal yang lain yang juga tidak kalah penting.
yang diantaranya adalah ya urgensi dari permasalahan harus bisa kita lihat, dan tidak kalah penting juga kaitannya dengan kepastian bahwa riset yang kita lakukan merupakan riset yang tidak melanggar etika. Oke, nah berikutnya kita akan bahas bagaimana kita menyusun latar belakang masalah sampai ke tujuan penelitian.